Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Megawati Official. Nah, kali ini aku bikin video masih akan membahas tentang kehamilan aku. Tentunya aku membahas ini masih di trimester pertama. Aku mau berbagi pengalaman aku di sini. Jadi apa aja yang aku rasakan di trimester pertama itu. Dan selanjutnya aku akan bahas gimana hasil aku periksa di trimester pertama pada bulan ketiga. Di dokter itu biasanya menghitung usia kandungan bukan hitungan bulan, melainkan bicaranya dalam hitungan minggu. Jadi misalkan 1 bulan, dokter akan mengatakan usia kandungan ibu berusia 4 minggu seperti itu. Nah, yang pertama yang aku rasakan itu pasti di trimester pertama ini ada yang namanya mual, pusing di pagi hari. Itu iya, aku rasakan meskipun aku nggak semabuk itu waktu itu. Ya wajar-wajar aja sih, setiap makan apapun kalau lagi nggak masuk di perut ya nggak mau aku. Jadi suami aku mengganti makanan aku, kiranya aku nggak mau makan nasi, dia selalu nyediakan pisang. Dan di trimester pertama sampai sekarang pun itu aku rajin banget konsumsi buah-buahan. Dan bukan berarti aku nggak konsumsi nasi ataupun sayuran di trimester pertama sampai kehamilan aku ini. Aku tetap konsumsi nasi, aku tetap makan sayur, tetap makan buah. Dan apa aja yang kiranya masuk di mulut aku, terima di perut aku bakalan makan. Asalkan aku nggak mual, nggak muntah juga. Kiranya aku muntah, aku bakalan makan lagi. Jadi aku selalu menyediakan kayak roti, selai, kayak buah-buahan, pisang. Itu dulu di trimester pertama aku selalu sedia pisang, karena kalau aku susah banget makan nasi, kayak orang masak nasi, aku baru masak nasi, itu kayak asapnya aja, baunya aja tuh bikin aku keringetan dan pengen mual. Tapi mualnya itu apa ya, kalau di pagi hari kayak cuma air biasa, tapi aku nggak semabuk itu. Dan aku juga bisa masak. Biasanya ibu hamil yang lain mungkin ada keluhan bau bawang ataupun bau-bau makanan ataupun ikan-ikan basah yang belum diolah itu amis ataupun ayam. Kadang kan ada ibu-ibu yang mengeluh seperti itu, tapi aku enggak, karena emang tiap hari aku masak juga untuk suami. Dan karena kebetulan suamiku waktu itu enggak layar, jadi cuma dinas biasa, jadi dia berangkat 6:30, jadi otomatis aku 4:30 udah bangun, udah masak. Dan disitu meskipun kayak aku mual, agak pusing, tapi aku masih kuat buat masak. Dan aku orangnya enggak males-males amat gitu loh. Meskipun keadaan di trimester pertama aku rasanya kayak, kalau ibu hamil yang lain mungkin ada yang bilang kayak tidur aja gitu. Kalau aku enggak, aku di trimester pertama sampai sekarang pun masih gemar masak dan masih sering di dapur, masih aktivitas di dapur kayak biasanya, ya nyuci piring, ya nyuci baju, segala sesuatu ibu rumah tangga aku kerjakan. Meskipun mual, muntah itu aku masih kuat-kuat aja, karena memang kondisi mual muntah aku nggak seberapa parah. Untuk kenaikan berat badan aku waktu aku hamil ini, nah waktu trimester pertama itu di usia kehamilan 4 minggu sampai ke 8 minggu, sekitar 2 bulanan kan, waktu itu emang mual, muntah, pusing itu emang iya terjadi. Pasti semua ibu-ibu yang hamil akan mengalami hal seperti itu, tapi dengan kondisi yang berbeda-beda. Ada yang kayak mabuk banget, ada yang biasa aja, ada yang normal-normal aja, kayak gitu. Waktu itu berat badan aku sekitar 51 kalau nggak salah. Setelah nikah itu tetap segitu, sekitar 51 kilo berat badan aku. Dan setelah aku itu periksa, dan di trimester awal ini, di usia kandungan aku yang saat ini masih berusia 5 minggu, masih kayak gini ya, masih belum kelihatan kantung janin, masih belum ada janinnya, jadi seperti ini. Dan berat badan aku tetap 51 kilo. Karena memang pasti ibu hamil mengalami mual muntah di awal-awal kehamilan, dan itu menurut aku wajar, dan aku menikmati semua itu. Karena kayak jadi ibu itu
kayak gini ya, mau jadi ibu, mau punya anak itu pengorbanannya kayak gini, harus sakit-sakitan dulu gitu. Tapi aku nggak mempermasalahkan itu, aku bener-bener menikmati setiap proses kehamilan aku dari awal, dari aku dinyatakan dokter kehamilan aku belum ada apa-apanya, masih kayak penebalan dinding rahim kayak gitu, tapi aku nggak patah semangat. Jadi aku balik lagi, disuruh dokternya balik lagi untuk periksa kandungan di bulan berikutnya setelah aku periksa di 5 minggu ini. Jadi aku udah periksa lagi di usia 8 minggu. Jadi seperti ini, udah ada kantung kehamilan dan udah ada adiknya ini. Meskipun dia masih sebiji kacang, tapi aku udah bahagia banget, berarti aku beneran hamil. Dan waktu itu, waktu diperiksa, ditensi, diukur berat badan aku, ternyata waktu 5 minggu yang lalu, di usia 5 minggu kehamilan aku, waktu aku periksa itu berat badan aku masih tetap dari setelah aku nikah itu masih di sekitar berat badan 51 kiloan. Dan akhirnya aku periksa lagi pun tetap sama, meskipun usia kandungan aku udah berkembang, udah masuk ke 8 minggu, tapi ini masih sama, berat badan aku belum naik. Karena memang mungkin dari segi makan aku, karena memang mengalami mual muntah yang kayak gitu, jadi kayak porsi makannya harus sedikit dan kayak agak susah banget makan nasi. Jadi aku ganti dengan pisang, jadi itu nggak mempengaruhi berat badan aku nambah, jadi cuma 51, berapa gitu loh, nggak sampai 52 kilo waktu itu. Setelah aku periksa di usia kandungan aku ke 8 minggu itu, aku diresepin dokter aku dikasih obat kayak vitamin, asam folat gitu, biar kandungannya juga sehat, ibunya juga sehat gitu. Jadi dokter menyarankan, ibu nanti kalau kembali kontrol atau periksa, saya harap nanti berat badannya jadi naik. Dan suami alhamdulillah ngerti banget kondisi aku. Kalau memang ibu hamil ya emang pastinya gemuk, penambahan berat badan karena emang dia sedang hamil. Dan suami aku emang pengertian banget, jadi dia nggak mempermasalahkan aku gemuk apa enggak. Yang penting aku dan bayi yang aku kandung itu sehat-sehat aja kayak gitu. Jadi awal aku periksa di usia kehamilan 4 minggu itu, meskipun aku belum ada kantung janin, belum ada kantung kehamilan, itu aku udah konsumsi susu hamil, udah konsumsi asam folat, aku beli Folafit waktu itu juga di apotik. Jadi aku udah sedia di rumah. Jadi aku bener-bener konsumsi itu setiap hari. Dan setelah aku periksa di usia kandungan aku ke 8 minggu itu, waktu kantung kehamilan aku udah ada dan di sini udah ada janinnya, itu pun aku langsung diresepin dokter aku dengan vitamin yang mengandung asam folat juga. Waktu itu kalau nggak salah obatnya namanya Promafit ya. Jadi aku waktu awal-awal hamil juga langsung masak lebih banyak sayuran hijau, apalagi suami aku itu over banget setelah aku hamil. Kayak apa-apa makanan yang aku konsumsi, kalau dia merasa itu nggak baik, nggak boleh ya, sampai sekarang aku belum makan. Kayak contohnya duren sama nanas, sampai sekarang pun aku belum incip sama sekali, meskipun aku juga rasanya pengen. Dan aku juga kata suami, jangan, nanti aja kalau udah lahiran baru beli nanas sama duren, terserah kamu mau makan setruk itu pun terserah. Ya udah, aku akhirnya kayak ya udahlah, mungkin aku nggak boleh karena itu untuk kebaikan aku sama bayi aku. Jadi aku nganut sama suami aku. Jadi ke pasar itu juga ditemenin. Jadi kalau aku nggak beli sayur pasti suami aku ngomel tuh, kok nggak beli sayuran hijau gitu. Jadi kayak yang lebih ngingetin aku harus makan makanan ini yang bergizi, pasti diingetin sama suami aku. Jadi aku nggak bandel-bandel amat gitu loh. Jadi kayak susah gitu loh emang makan sayuran hijau itu susah, tapi aku usaha buat makan kayak tumis kangkung, sawi, bayam, jagung. Itu aku selalu beli sayuran seperti itu waktu aku hamil. Oke lanjut, jadi aku mau bahas gimana aku periksa di bulan berikutnya. Jadi aku bulan berikutnya pasti akan balik periksa lagi di usia kandungan 12 minggu ataupun 3 bulan. Nah hasilnya seperti ini. Si adiknya udah kelihatan, udah bentuk janin seperti ini. Tuh, kelihatan nggak ya? Nah seperti itu.
Dan aku seneng banget ketika aku udah periksa di usia 12 minggu ini, ternyata dokter bilang, ibu bayinya baik-baik aja dan ini janinnya berkembang. Alhamdulillah, itu aku bener-bener seneng banget. Ternyata aku hamil dalam keadaan sehat-sehat aja. Seperti ini, udah berbentuk adiknya. Dan kata dokter di usia kandungan aku ke 12 minggu ini emang gak ada kendala apa-apa sih. Aku baik-baik aja, gak ada problem yang lain di sini, gak ada kista ataupun miom atau apa, itu gak ada. Rahim aku cuma ada adik aja. Dan alhamdulillah aku dinyatakan dokter sehat-sehat aja keadaan aku. Dan aku bersyukur banget, alhamdulillah di usia ke-3 bulan ini bayi aku benar-benar sehat dan aku pun juga sehat. Dan kalian tahu berat badan aku waktu aku periksa di trimester pertama ini di usia kandungan 3 bulan atau 12 minggu, itu berat badan aku udah naik, udah 54 kilo. Dan itu pun naiknya lumayan drastis ya, dalam 1 bulan aku bisa naik dalam 3 kilo. Yang trimester pertama di usia kandungan 1-2 bulan itu berat badan aku masih stabil. Terus di usia 3 bulan, usia 12 minggu itu badan aku jadi naik jadi 54 kilo. Dan aku udah seneng sih menurut aku, meskipun aku gemuk, aku berat badan nambah, itu aku seneng karena memang ini yang diharapkan dari seorang ibu hamil. Dan yaps, gitu aja videonya. Dan terima kasih yang udah nonton video aku. Aku berbagi pengalaman ini bukan berarti aku pamer tentang kehamilan aku, tapi aku ingin berbagi pengalaman hamil aku ke kalian. Apa aja yang aku rasakan, apa aja yang aku alami waktu aku hamil, aku ingin berbagi ke kalian. Dan semoga ini bermanfaat buat kalian, khususnya ibu-ibu yang sekarang lagi hamil sama kayak aku. Untuk kesehatannya bener-bener harus dijaga, karena emang ibu hamil itu kondisinya gampang drop dan rentan sakit. Kalau emang udah sakit itu agak susah disembuhin daripada orang normal. Jadi aku berharap semuanya akan sehat-sehat aja, dan yang lagi hamil sama seperti aku, semoga semuanya dimudahkan, dilancarkan sampai persalinan. Dan jangan lupa nonton video aku berikutnya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share juga video aku. Semoga ini bermanfaat. Dan see you in my next video. Bye bye.